Sampai hari ini aku ingat. Masih ingat. Jadi pada waktu tidur, ini posisi sadar ini tapi tidur terus kebangun. Mau minum karena haus kan. Mau minum itu enggak jadi. Karena di sebelah saya itu ada orang besar. Terus bulunya itu banyak dan juga baunya itu enggak enak. Halo Rek, kembali lagi di channel YouTube Kopi Ganes bareng Dito sama Bapak dan bintang tamunya masih tetap Mas Mario. Mas Mario ini ya sakjane nek era sekarang ini kayaknya istilah supranatural, istilah indigo itu kayak wis umum ya Mas. Iya, umum banget. Teman-teman juga kayaknya aku pribadi teman-temanku yang bukan seperti juga tapi teman-temanku yang punya apa itu pemberian seperti itu tuh kayaknya udah apa ya banyak gitu loh. Jadi ibaratnya kalau ini di share gitu mungkin ya jadi sesuatu sing seru gitu, sing menarik mungkin ya. Mas Mario ini ada apa pengetahuan supranatural sing mungkin bisa di share dan cukup membuat Tahu ketemu Kejadian mungkin ya. ada kejadian gitu enggak? Yang paling saya ingat itu pada waktu saya sebelum sebelum beranjak dewasa mengenal budaya-budaya ini ingatnya yang paling diingat itu di usia Mas kopi sih Mas. Oh iya boleh. Duduk. Untuk mencairkan suasana. Sebelum beranjak dewasa Mas Mario. Iya. Dari kecil itu aku pernah kebetulan aku tinggal itu sama orang tuaku itu punya rumah dinas. Itu adalah rumah bekas Belanda. rumah loji. Ya. Rumah loji. Lah, itu di situ pada waktu itu saya kelas 5 SD kalau nggak salah. Setelah pindah, rumah itu enggak pernah ditempati selama 15 tahun. Dan akhirnya pada waktu sudah tinggal selama 1 tahun di situ aku pernah mengalami kejadian yang sampai hari ini aku ingat. Masih ingat. Jadi pada waktu tidur, ini posisi sadar ini tapi tidur terus kebangun. Mau minum karena haus kan. Mau minum itu enggak jadi. Karena di sebelah saya itu ada orang besar. Terus bulunya itu banyak dan juga baunya itu enggak enak. Tapi membelakangi saya ya, jadi aku nggak tahu wajahnya. Jadi aku lihat gini aja. Nah, itu dalam hati itu terus apa ini yang dinamakan Wah, seperti itu genderuwo atau setan. Enggak ada sih. Sing nggak menakutkan apa? Yang apa sing ketemu tapi seneng gitu. Nek itu tadi kan ambune gak enak. Iya. Kalau sekarang banyak Pak, malah kejadian enggak tahu ya. Menurut saya malah kejadian-kejadian yang baik itu kadang itu enggak sampai diingat, enggak sampai benar. Iya. Jadi manusia kebanyakan itu pasti yang diingat itu hanya kejadian baik, dan buruk aja. Kayak itu tadi kan sebelum beranjak dewasa. Berarti udah poso, udah tirakat apa belum? Belum Pak, belum 5 SD toh. Belum 5 SD berarti belum kenal itu. Tirakat. Iya, belum kenal tapi sudah bisa melihat itu. Iya. Itu dengan mata atau dengan batin? Dengan mata, Pak. Dengan mata. Enggak perlu pakai batin apa itu dilihat di bau juga berarti bau. Iya, berarti kan dengan panca indera dan itu sekitar 1 menit lebih lah. Saya melihat tapi dia apain sih? Diem aja. Cuma nemenin tidur. Diem aja tapi membelakangi saya gini, Mas. Dan itu saya nggak bisa apa-apa, bener-bener nggak bisa apa-apa. Diem aja kayak apa ya? Ketanggengen. Kalau terkejut. Mungkin kayak gitu. Ya itu. Nah, kalau sudah beranjak dewasa, yang pengalamannya mungkin apa ya? Rada kayak gitu. Banyak cuman apa ya? Menurut saya ini akhirnya setelah dewasa itu bahwa saya itu sadar bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka dan juga banyak yang saya temuin malah nggak seperti yang pertama kali saya temuin itu. Nah itu loh maksudku itu Mas, maksudnya orang ngomong
Ya karena mungkin ya Mas ya, karena mungkin itu pada waktu kecil itu mindset di otak saya atau doktrin pada doktrin pada saya itu adalah oh itu adalah setan. Itu adalah sebenarnya apa ya, yang menamakan setan ya diri kita sendiri. Sebenarnya mereka juga berhidup berdampingan. Malah saya lebih besar ini ya, yang saya tahu itu malah saya kelihatan apa namanya seperti orang tua yang suaranya halus. Sorry tak potong ya. Itu pernah nggak setelah itu ketemu lagi mungkin dengan wujud yang sama terus ditanya? Sering Mas, sering diskusi ada ngobrol gitu loh, maksudnya nggak sepihak gitu loh, dia cuma datang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, maksudnya ketemu terus ditanya kamu tuh dari mana atau gimana atau gimana. Percaya atau enggak Mas, apa yang ada di pikiran kita mereka sudah tahu sebenarnya. Kita nggak perlu ngomong, mereka sudah tahu sebenarnya, mereka ngomong sendiri. Iya, jadi bahasanya itu bukan bahasa yang seperti ini ya, tapi bahasanya itu adalah bahasa hati, batin, rasa. Sama kayak kopi ini tadi sudah saya kasih gula, pada waktu belum saya kasih gula pasti saya minum pahit, nggak perlu saya ngomong pahit sudah, karena rasa ini sudah ngomong pahit gitu. Itu yang apa ya, makhluk-makhluk seperti itu memang yang mereka lakukan ya wis hanya seperti itu Mas ya. Ya kalau kita apa namanya istilahnya kita bertemu sama mereka ya berarti kita ini apa namanya sudah seharusnya bertemu sama mereka gitu. Jadi tidak ada kok ketemu ambil ini apa sih, enggak ya wis memang kita hidup berdampingan karena kita rasa aja. Ya itu tuh, jadi kalau saya pelajari dari Mas Mario ini ternyata banyak banget sekarang anak-anak muda yang di atas, yang lahir di atas tahun 70-an itu ternyata banyak banget, dan memang istilah indigo itu kan terbit di tahun 70-an. Tapi yo emang banget indigo itu kalau orang dulu harus tirakat, harus melek, harus topo, harus ini dan ngelihat eyang-eyang tadi itu yang tahu sebelum kita itu kan eyang roh suci ya. Kalau orang-orang dulu itu harus topo gitu, harus melihatnya dulu harus merem gini hening baru kelihatan. Sekarang anak-anak muda ini dengan mata melek itu sudah kelihatan, bisa komunikasi, dan itu terus ojo digawe ngeramal. Dan sekarang banyak tuh di TV-TV anak-anak indigo disuruh ngeramal ini yo eman banget ngeramal. Karena manusia itu memang berevolusi, dan pada saat ini evolusi manusia mungkin sudah menuju kesempurnaannya. Di samping panca inderanya, indera keenamnya juga sudah mulai dihidupkan, dan indera keenam itu zaman dulu dipakai oleh leluhur kita untuk menciptakan sesuatu. Ada yang bisa nangkep petir, yakin selo, ada yang bisa terbang, ya bahkan ini menciptakan pusaka-pusaka ini tadi pada segmen yang terdahulu menciptakan wedung tapi bisa bermanfaat ribuan tahun ke depan, karena wedung bahkan sekarang sudah menjadi pisau. Itu kemampuan itu memang alamiah. Sekarang ini evolusi manusia menuju sempurnanya. Jadi eman nek gawe ngeramal, nek ini setuju, saya setuju. Nah itu ayo wong melek wis ketok lho, apalagi ada itu sampean itu nggak perlu ngelakoni macam-macam yun yang untuk kehidupanku berikutnya, untuk anak turunku berikutnya, supaya gak kalah dengan artificial intelligence. Artificial intelligence itu medeni lho, ATM itu sudah berapa ribu tenaga kerja yang tergantikan oleh ATM. CCTV banyak menggantikan berapa ini. Anak turun kita tidak segera menggunakan karsanya, yaitu tadi kita di sana itu cuma diomong indigo, padahal di sini itu loh itu kemampuan umum di mana memang nenek moyang kita mempunyai kemampuan itu supaya bisa survive di dalam kehidupan ini. Itu tadi buktinya apa ya, pusaka-pusaka bisa untuk 5
ribuan tahun ke depan masih bermanfaat. Dan bahkan aku yang lagi mencari itu roda batu, di mana teknologi itu asalnya dari batu. Betul. Jangan-jangan itu di sini gitu loh. Ojo ngenyek rek wong Jawa itu katanya apa di developing country. Lah ya jauh lah. Ya. Bangun Borobudur itu dengan teknologi sekarang habis berapa? Wah, Habis berapa laptop untuk anunya. mungkin Jadi, Mas banyak. Jadi luar biasa. Padahal sekarang ini bukti ya bahwa ini baru umur 30 anu gak melekan, gak opo-opo wis ketok sembarang kalir gitulah. Sekarang apalagi ditekuni ya. Jadi mohon kepada yang berwenang di atas kurikulumnya ojo koyok zaman londo rek. Kurikulum sekarang harus supaya karsa-karsa pemuda yang mempunyai indera keenam ini bisa mewujudkan sesuatu demi kemajuan nusa dan bangsa kita. Saya kira Setuju. Ngono ya rek ya. Jadi kalau punya teman indigo atau mungkin kamu sendiri indigo, dimanfaatkan ditekuni betul. Ojo bangga, ojo di apa pamer-pamer no aku iso ketok ini. Lah untuk apa? Ketok gini, ketok gitu untuk apa? Umum banget menurut saya. Nah, iya kalau itu kan biasa ya. Yang penting saiki duwe kemampuan seperti ini. Ayo dikembangkan ojo mek utek ketok kayak Ganesha ini. Iya. Otaknya coba ditidurkan, sekarang menggunakan sixth sense-nya. Karena sixth sense itu dikelola oleh hati dan gelombang elektromagnet hati jauh lebih tinggi daripada gelombang magnetik otak. Makanya Ganesha itu wis kepalanya diganti gajah. Yang penting hatinya yang ditoto. Saya kira gitu. ya. Ono kolom komentar, cobalah tulis kamu punya komentar apa, ada saran-saran nanti apa. lah buahnya itu teman-teman Ya kan? yang Gak apa-apa, wis. nulis ayo. Ngomong aja gak apa-apa. Kita ada diskusi terbuka gitu loh ya. Oke, cukup sekian untuk tema kali ini. Wong Jawa. Wong Jawa. Ojo kali Jawa nih. Matur nuwun.